Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Biru Langit dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk melihat fenomena yang sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari dari kehidupan kita, tapi sering luput dari perhatian. Apa itu? Yaitu penggunaan bahasa Indonesia di sekitar kita. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan cermin cara kita berpikir. Namun kalau diperhatikan, masih banyak kesalahan, pencampuran bahasa, atau berpenggunaan yang tidak baku, baik di sekolah, media sosial, maupun ruang publik. Nah, dalam video ini, kita akan menelusuri masalah-masalah tersebut, melihat contohnya, dan mencoba memahami bagaimana kita bisa menggunakan bahasa kita dengan lebih baik. Jika kita bicara tentang kesalahan penggunaan bahasa Indonesia, seringkali yang terlintas adalah media sosial ataupun percakapan daring. Padahal, tanpa kita sadari, kesalahan-kesalahan penulisan bahasa Indonesia juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Kesalahan ini tidak selalu muncul karena ketidaktahuan, tetapi lebih sering karena kebiasaan yang terus diulang dan akhirnya dianggap benar. Tulisan-tulisan ini bisa kita temukan di warung makan, papan nama, spanduk, hingga pengumuman di lingkungan sekitar kita. Nah, dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa yang menjadi persoalan bukanlah soal menyalahkan, melainkan soal menyadari. Karena ketika kesalahan penulisan terus dibiarkan, kelama-kelamaan, batas antara yang benar dan yang keliru menjadi kabur. Untuk itu, pada bagian selanjutnya, saya akan menunjukkan beberapa contoh nyata kesalahan penulisan bahasa Indonesia yang saya temukan langsung di sekitar saya. Coba perhatikan foto berikut ini. Pada foto pertama, apakah kalian melihat adanya kesalahan dalam penulisan bahasa Indonesia? Sebagian orang mungkin akan langsung mengira bahwa kata apotek pada tulisan tersebut merupakan ejaan yang salah. Namun, anggapan itu tidak benar. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan apotek justru sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kesalahan pada foto ini sebenarnya terletak pada penulisan kata praktek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bentuk baku yang benar adalah praktik, bukan praktek. Kata praktik berarti pelaksanaan secara nyata dari suatu teori, pekerjaan, atau kegiatan tertentu. Kesalahan penulisan ini sering terjadi karena bentuk praktek sudah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kata praktek ini dianggap benar, padahal secara kaidah itu tidak sesuai KBBI. Nah, selanjutnya coba perhatikan foto kedua berikut. Selanjutnya, pada foto kedua, kita menemukan kesalahan ejaan yang sering muncul di lingkungan sekitar kita. Khususnya di kawasan pendidikan seperti Gunung Pati, Tembalang, maupun Jatinangor. Apa itu? Ya, penulisan kata kos pakai T. Dalam penggunaan sehari-hari, penulisan ini terasa sangat umum dan jarang dipermasalahkan. Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk baku yang benar adalah kos tanpa huruf T di akhir. Kata kos merujuk pada rumah atau kamar yang disewakan sebagai tempat tinggal sementara. Penambahan huruf T pada kata kos sebenarnya tidak memiliki dasar dalam kaidah bahasa Indonesia. Kesalahan ini muncul karena pengaruh kebiasaan dan pengucapan lisan yang kemudian terbawa ke dalam bentuk tulisan dan ramai di kawasan pendidikan tersebut. Kesalahan selanjutnya justru merupakan kesalahan yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin tanpa kita sadari sama sekali.
Banyak dari kita tidak menyangka bahwa penulisan ini sebenarnya keliru ataupun tidak benar. Coba perhatikan foto berikut ini. Sekilas, tulisan tersebut tampak tidak memiliki kesalahan apapun. Kata yang digunakan terlihat wajar, familiar, dan sangat umum kita temui. Namun, jika kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "mi" dengan huruf "e" di belakang yang tertulis pada foto tersebut sebenarnya tidak tepat. Bentuk baku yang benar menurut KBBI adalah "mi" tanpa huruf "e" di belakangnya. Kata "mi" merujuk pada makanan berbahan dasar tepung yang dibentuk seperti benang ataupun helaian tipis. Lalu muncul pertanyaan, mengapa penulisan "mi" dengan huruf "e" di belakang jauh lebih sering kita temui, bahkan hampir di semua warung, rumah makan, menu maupun gerobak penjual. Hal ini terjadi karena faktor kebiasaan dan pengaruh ejaan lama. Penulisan "mi" dengan huruf "e" di belakang sudah digunakan sejak lama dan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Akibatnya, bentuk yang tidak baku justru terasa lebih benar di mata masyarakat. Sementara bentuk bakunya yaitu "mi" tanpa "e" terasa asing dan jarang digunakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam praktik sehari-hari, penggunaan bahasa seringkali lebih dipengaruhi oleh kebiasaan daripada oleh aturan yang sebenarnya berlaku. Selanjutnya, kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan ejaan kata, tetapi juga dengan susunan kata maupun struktur kalimat. Salah satu contoh yang pernah ramai dibicarakan di masyarakat adalah foto berikut. Ya, secara sekilas, mungkin penjual mengira bahwa tulisan tersebut adalah ayam bakar Sukabumi. Namun, jika kita membaca secara struktur bahasa, susunan kalimat ini justru menimbulkan makna yang rancu. Karena dalam penulisan di gerobak tersebut, tidak ada sekat sehingga kalimat tersebut bisa dibaca ayam suka bakar bumi. Kalimat tersebut dapat diartikan seolah-olah subjeknya adalah ayam yang suka membakar bumi, sebuah makna yang tentu tidak masuk akal dan jauh dari maksud sebenarnya. Padahal maksud dari tulisan tersebut adalah ayam bakar Sukabumi dengan merek atau identitas tertentu. Ketidaktepatan susunan kata ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap hubungan antar kata dan makna yang dihasilkan dalam sebuah kalimat. Kesalahan seperti ini sering terjadi karena penulisan dibuat terburu-buru atau lebih mementingkan tampilan visual tanpa mempertimbangkan kejelasan makna. Akibat pesan yang ingin disampaikan justru menjadi ambigu dan dapat ditafsirkan berbeda oleh pembaca. Dari beberapa empat foto tersebut, dapat kita lihat bahwa kesalahan penggunaan bahasa Indonesia seringkali muncul dalam bentuk yang sederhana dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kesalahan-kesalahan ini mungkin tampak sepele, namun jika terus dibiarkan, dapat mempengaruhi cara kita memahami dan menggunakan bahasa Indonesia secara luas. Kesalahan-kesalahan yang kita temui tadi mungkin terlihat kecil dan sederhana, tetapi dari sanalah kita bisa melihat bagaimana bahasa Indonesia digunakan dan diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan seperti apotik, praktek, kos, atau mi menunjukkan bagaimana bentuk yang tidak baku justru lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan bentuk bakunya. Begitu pula dengan kesalahan susunan kata yang dapat menimbulkan makna rancu dan mengaburkan pesan yang sebenarnya ingin disampaikan. Melalui pembahasan ini, penting untuk kita
pahami bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukanlah soal menjadi kaku atau berlebihan, melainkan soal ketepatan konteks dan kejelasan makna. Bahasa Indonesia tetap bisa digunakan secara santai dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam bentuk tulisan di ruang publik, kesadaran terhadap kaidah bahasa menjadi hal yang penting. Dengan mengenali kesalahan-kesalahan kecil di sekitar kita, kita dapat mulai lebih peduli dan lebih bijak dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kesatuan. Demikian video yang saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan serta meningkatkan kesadaran kita semua terhadap penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekitar kita. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.